Selamat bertemu kembali teman-teman di hari pertama di bulan April. Kita memasuki bulan Ramadan juga esok hari bagi rekan-rekan yang beragama Muslim akan melaksanakan ibadah puasa mereka mulai besok. So, judul kita hari ini adalah Marhaban ya Ramadan. Dan kita tentunya akan membahas, tidak akan membahas perang lagi ya, karena ini harusnya adalah bulan di mana saling memaafkan, yang mana juga harusnya dilakukan oleh Rusia dan Ukraina sebaiknya ya. Dan kemudian juga kita mungkin akan lebih membahas kepada sektor-sektor saham yang akan bergerak nih di bulan Ramadan ini ya. Dan pastinya tidak jauh-jauh berbeda dari sektor consumer dan juga mungkin retail ya. Seperti teman-teman juga sudah alami dalam beberapa hari terakhir, mobilitas kita mulai meningkat ya. Jalanan udah mulai macet. Jadi yang tadinya saya perkirakan dari titik A ke titik B itu cuma 10 menit, sekarang bahkan bisa setengah jam atau kemarin itu tidak terduga bisa sampai 1 jam ya. So menyenangkan untuk dilihat, menggembirakan dan akhirnya melegakan gitu, bahwa akhirnya roda perekonomian kita kembali bergulir. Thanks to Pak Presiden Jokowi juga yang sudah program-programnya ini berhasil untuk menangani COVID kita, dan kemudian juga beliau sudah memberikan kelonggaran untuk kita mudik ya tahun ini, tidak ada penyekatan dan acara bukber dan open house juga tidak dilarang, walaupun katanya jangan banyak berbicara. Oke, alright, saya update aja langsung. Kalau ada pertanyaan saham apa yang mau coba dilihat chartnya untuk posisi trading, entry or exit level, kemudian juga stop loss-nya di mana. Saya punya saham ini nih, bagaimana posisinya sekarang, atau saham Indofood atau ICBP bagaimana, menarikkah, yang bisakah kita lirik di bulan Ramadan ini? Apakah konsumsi kita akan meningkat? Itu tolong tulis aja di bagian chat atau Q&A, nanti kita bahas bersama ya. Alright, saya update market dulu dari top to down tentunya. Nah, kita masih berkutat saja, IHSG maksudnya. IHSG ini masih berkutat saja di sekitar area level all time high, walaupun sudah dalam seminggu terakhir sudah 2 kali kita bikin level all time high. Ya, bisa dibilang berkali-kali ya. Tapi titik tertingginya tuh ada 2 ya. Jadi resisten kita jelas sekitar 70 biar gampang kayak gitu aja. Sama titik tertinggi kemarin hampir 7.100. Nah, tapi yang aneh adalah kenaikannya ini ya, penutupannya tidak pernah mantap di atas 7.050. So, buat kami 7.050, jadi 7.050 tuh masih tetap merupakan ganjalan begitu. Dan walaupun pergerakannya itu cenderung naik sedikit demi sedikit, tapi kita melihat adanya negative divergence di indikator RSI. Jadi mana tadi malam Dow Jones-nya minus 500 lagi ya. So mungkin ada kemungkinan nih ya, kita akan menutup penghujung minggu ini dengan malah uji support. Jadi persiapkan diri, persiapkan mental. Kalau misalkan IHSG harus menguji support ke sekitar 7.020 ataupun 7.010, 6990 maksudnya. Saya ulang, support kita hari ini akan berkisar di antara 7.020, angka bulat 7.000 pastinya, dan 6990. Itu masih belum merusak tren naik jangka pendek IHSG ya. Kita masih cukup aman terkendali di dalam uptrend channel. So lagian juga mungkin last night Edo minus 0,24% akan tercermin di market kita hari ini. Tapi not necessarily tidak ada kesempatan trading teman-teman. Oke, coba kita lihat dengan saham-saham yang mungkin akan bangkit dalam beberapa hari ke depan ya. Salah satu saya mau kasih tahu nih. Kalau misalkan di bulan Ramadan itu ya biasanya historically perdagangan cenderung melambat ya. Jadi pasar agak sepi gitu.
Jadi bisa juga IHSG ini being sideways gitu dengan level support yang masih terkendali di sekitar 7.000 sampai 6.990 dan itu pretty normal karena historically memang begitu. Tapi mari kita lihat sektor-sektor yang masih bisa bergerak. ITMG gimana? Oke Grace, nanti kita bahas ya. Ya, atau kita jawab Grace dulu sekarang sebelum saya lupa. Soalnya udah banyak daftarnya buat sektor-sektor consumer nih ya, dari emiten poultry, Cepin Java Main, kemudian emiten consumer cyclical dan non cyclical seperti Emyor, Hoki, Unilever, ICBP, Indofood juga jangan lupa. Ini mereka udah mulai bergerak nih belakangan hari ini ya. Karena kalau dilihat dari major trendnya atau chart, kalau kita intip chart weekly atau monthly-nya, mereka tuh udah di bawah banget gitu. So, apalagi ini perfect timing. Oh ya, harga komoditi CPO dan gandum itu juga dalam beberapa hari terakhir sudah mengalami pelemahan. Jadi perfect timing ya, karena terus terang tingginya harga bahan baku ini tentunya akan menekan margin profit mereka begitu. Dan kalau mau ngebebanin harga jual yang lebih tinggi ke konsumen, kayaknya juga nggak bisa, maksudnya bisa setinggi apa sih gitu. Yang ada malah menekan margin profit mereka. Tapi walaupun margin profit dirasakan masih akan tertekan, setidaknya peningkatan sales volume yang diharapkan pada bulan Ramadan ini akan mampu mendongkrak revenue mereka gitu ya. Dan jangan lupakan juga kita belanja nggak di menjelang Lebaran ini. Belanja dong. So kita juga harus intip saham MAPI, Ramayana, S Hardware, mungkin mau beli pernak-pernik buat di rumah ya, toples-toples lucu itu buat isi cookies atau permen, dan ASA. Nah ASA ini kita belanja online pastinya akan meningkat ya, dan memang sudah terdata dari tahun-tahun berikutnya bahwa penjualan online cenderung bisa meningkat even double or triple selama bulan Ramadan ini. So kita juga harus intip ASA. Oke. Ya, lanjut ke ITMG-nya Grace. Grace, thank you for waiting. ITMG so far punya support di sekitar 27.800 ya. Jadi itu adalah dua lapis moving average 10 dan 20 hari. So kemarin-kemarin dia bertahan di dua moving average ini Grace. So kalau hari ini ternyata di closingnya di bawah 27.700, mendingan kurangi posisi karena itu adalah salah satu trigger ITMG yang akan membuat dia malah uji support ke sekitar 25.500. Lumayan jauh kan ya. Jadi sebaiknya secure your profit kalau misalkan hari ini dia tembus ke bawah 27.700. Nah, tapi instead kalau misalkan ITMG-nya malah bisa naik ke atas 27.000, keep aja dulu karena kemungkinan dia bisa balik ke level previous high 30.000 atau sampai 31.000 gitu range resistennya ya. Oke. Let's go back ke poultry. Nah, harga ayam dan daging biasanya kan akan mengalami peningkatan pada bulan Ramadan ya. So, coba kita lihat potensinya Cepin pertama. Oke, Cepin, Carun Pokpan. Kapan kita enaknya masuk Cepin? Saat ini masih sideways 5 hari terakhir ini. Belum ada tanda-tanda akan ada penguatan. Walaupun di market harga ayam dan daging itu sudah mengalami penguatan sejak seminggu yang lalu ya. Hopefully akan segera bergerak nih. Apakah sudah saatnya nabung atau average Unilever, Pak Sabar? Oke, tunggu sebentar. Nanti juga kita akan bahas Unilever ya. Cepin, sebaiknya buy on break di atas harga 5.700 ya. Ini dua lapis moving average. Kemudian average up-nya di atas harga 5.800. Nah, hopefully target jangka pendek ini memang harus lewat 5.900 dulu, kemudian 6.000, jelas angka bulat itu jadi resistensi psikologis. Dan kalau si Cepin ini naik pada bulan April ke angka 6.300, kayaknya wajar banget deh ya.
Tapi itu tadi kita strateginya adalah average up bertahap di saham Cepin ya. Kemudian Java. Java sudah mulai nyundul-nyundul resisten ya Bapak Ibu. Tapi kemarin masih agak galau gitu. Jadi sebenarnya lebih bagus kalau si Java itu bisa closing di akhir minggu ini di atas harga 1.700, 1670 sorry. 1670 di atas 1670 udah bagus ya. Dan nanti kita average up-nya di atas 1.700. Kalau Java bulan ini bisa naik ke 1.800 aja kayaknya udah oke, udah lumayan. Or kalau misalkan ada peningkatan lebih lanjut, maka targetnya ada di sekitar angka 1.900, 1950 sampai 2.000. Oke. Dan bagaimana dengan Main? Oh ya, ada satu lagi emiten poultry yang menarik yang kita buat sebagai key calls hari ini yaitu WMUU. Nah, kita bacain Main dulu. Main Malindo Feed Mill jelas punya resisten yang cukup kritikal di sekitar harga 7.30, 7.20 sampai 7.30. Nah, ini kalau sudah tembus Bapak Ibu boleh average up atau hajar banyakan HK gitu. Dan targetnya urutannya adalah 745, kemudian 770 dan 800 ya untuk jangka pendek. WMUU hari ini kita jadikan key calls buat Bapak Ibu yang merupakan nasabah Henan Putira Sekuritas pastinya sudah mendapatkan details yang lebih komplit mengenai entry level, target, kemudian dan jangan lupa average up dan stop loss point buat WMUU ya. Nah, di sini saya akan bilang simple aja bahwa kita menyarankan hari ini untuk buy on weakness WMUU di sekitar harga 155 sampai 157. 4 hari yang lalu sebenarnya dia udah tembus ya. Nah, tapi ada kesempatan balik nih yang buat kita belum masuk ya. Kita boleh ambil di sekitar 157 sampai 155 dan targetnya kemana? Average up di atas level previous high 170 dan targetnya itu as ideal as 185 ya. So lumayan banget dari 155 kalau bisa ke 185 plus 20% dalam jangka untuk target jangka pendek. Oke. Beralih ke MYOR. Nah, ini MYOR juga saya sudah nanti-nantikan. 2 hari ini sudah break dari pola konsolidasi atau sideways flag-nya ya. Tapi kemarin itu sepertinya dia mentok dengan MA50 persis di level high 1775 ya. Apakah hari ini bisa dilewati? Mudah-mudahan iya karena sebenarnya target MYOR itu kalau kita hitung dari kan tadinya dia pola flag bendera. Jadi kalau mau ngitung setelah breakout mau ngitung target naiknya maka yang kita hitung adalah tinggi tiang benderanya. Nah, target setinggi flagpole itu terletak di harga 1850. Ya, not bad lah untuk jangka pendek. Masa MYOR nggak bisa sih, ya kan? Apalagi harga gandum sudah semakin turun loh. Jadi, hopefully dengan adanya tadi saya bilang juga peningkatan sales di bulan Ramadan ini dan walaupun margin kalian masih agak kejepit tapi kebantulah. Oh ya, by the way MYOR sudah pikir-pikir sudah hitung-hitung kayaknya di bulan Ramadan tahun ini revenue mereka bisa naik 30%. So, semangat MYOR, oke? Bagaimana dengan penjualan beras atau hoki? Hoki menarik juga loh. 2 hari terakhir sudah breakout. Jadi dan bentuk apa namanya nih? Bottomingnya, bentuk bottomingnya oke, cakep. Rasa-rasanya boleh masuk di hoki dengan target jangka pendek ke 175 dulu deh. Kemarin tertinggi berapa ya? 164. Oke, itu jadi level average up kita. Dan target jangka pendeknya di 175 atau 180. Nah, sekitar 180 kayaknya mesti lihat-lihat dulu karena ini ada resistance trendline midterm ya. Unilever. Nah, Unilevernya apa sabar? Kita kalau lihat Unilever di weekly chart ya, kemarin waktu harga 3.300 itu udah bottom banget. Sementara ada sign bagus dari RSI positive divergence. So, jangan ragu-ragu untuk ambil atau setidaknya spekulatif buy ya. Dan kita lagi nungguin nih, apakah penutupan hari ini bisa di atas MA50 daily
penting banget karena sudah 2 hari terakhir ini kita nggak bisa lewat dari harga 3750. So, kalau hari ini bisa closing di atas 3750 akan jadi base yang bagus untuk kenaikan berlanjut minggu depan ya. Pak Hadi, oke, minta dibahas untuk saham BRIS ya. Stay tune Bapak, karena saya lagi mau kasih tahu dulu supportnya Unilever. Oh no, maksudnya Unilever ini sudah punya Golden Cross dari MA10 dan 20-nya ya. So hopefully uptrend early phase, uptrend muda gitu maksudnya akan segera berjalan. Tapi kalau perlu juga kalau bisa juga dia jangan retreat terlalu banyak ya. Support areanya di sekitar 3550. Atau hari ini mendingan segera ditutup di atas 3750 aja lah. Itu biar chartnya lebih bagus dan nggak bikin bingung. Oke. ICBP. Oke, ICBP untuk daily masih harus struggling ya, walaupun kemarin dia sempat bikin new low ke sekitar harga 7.200 itu, tapi ada RSI positive divergence. So siapa yang memberanikan beli ICBP kemarin di 7.200, congratulations. Saat ini Anda cuma harus tinggal bersabar sedikit lagi supaya ICBP-nya juga bisa lewat 7.500. Nah, selepas 7.500 maka kalau ICBP kita petakan kenaikannya dengan Fibonacci, maka target FR50-nya tuh ada di sekitar angka 7.950 sampai 8.000 ya, rasa-rasanya angka bulat 8.000 ya pantes lah jadi penghalang pertama gitu ya. So semoga ICBP hari ini bisa tembus 7.500 baru kita average up atau beli banyakan ya. Indofood juga sama, malah Indofood sudah Indofood belum maksudnya bukan belum apa, saya kira sudah lewat MA20-nya tapi ternyata belum. Padahal kemarin high-nya sudah di 6.000, kenapa tutupannya di 5.950 lagi, tapi nggak apa-apa. Masih ketahan sama MA10, but hopefully hari ini Indofood bisa ditutup setidaknya di atas harga 6.000 ya. Di 6.000 ya, di atas 6.000 maksudnya. Karena angka bulat itu biasanya jadi resisten psikologis. Kemudian untuk target jangka pendek 6.200 sampai 6.300 mari kita lihat dulu. Oke. Oh ya. Sebenarnya kalau lewat 6.200 jadi pola double bottom. Jadi pola double bottom untuk Indofood ya, pola reversal. Double bottom itu yang bentuknya kayak huruf W ya. Dan targetnya bisa lumayan, kita ukur aja sekarang 6.200 6.300 kalau lewat itu sih target jangka pendek ya. Tapi kalau lancar jaya sebenarnya Indofood punya cita-cita yang lebih mulia ke harga 6.600. So, oke. Asa, oke. Stay tune bro, pasti ntar saya ngomongin. Karena tadi saya udah ngomong, karena pasti belanja online kita akan meningkat nih menjelang Ramadan. So, siapa dong yang nganter-nganter ya nggak? Ya si Asa itu. Sebelumnya juga tadi ada BRIS, mendingan bahas BRIS dulu deh sebelum saya lupa. Oke. Saham BRIS ini jangan ditambah dulu Bapak ya, karena dia harus bisa lewat 16.50 dulu saham BRIS ini, baru hajar banyakan closing position loh ya, dan target jangka pendeknya ada di sekitar angka 1.800 sampai 1825. Nah, sebentar. Konsolidasinya ini bentuknya channel ya, jadi mungkin 1825 atau 1850, sorry. Nah, untuk BRIS walaupun gerakannya masih agak sideways, tapi kalau bisa lewat 1650 baru kita hajar banyakan, dan targetnya untuk jangka pendek di sekitar 1825 sampai 1850. Oke. Tadi sampai mana? Indofood. Oke. Nah, sekarang belanja dong. Ke mall itu udah mulai rame loh, dan apakah tutupnya masih jam 9 ya? Tapi kayaknya di beberapa kota udah ada yang sampai jam 10 bahkan jam 11. So apalagi daya beli masyarakat juga udah mulai meningkat. So kita juga harus perhatikan MAPI. Nah, MAPI untuk yang level
menengah ke atas mungkin. Ini dalam gerakan uptrend yang cukup stabil dari awal tahun sebenarnya. Dan untuk jangka waktu dekat probably dia punya resistance sekitar 900 sampai 905 sampai 915 ya. Belum kelihatan kalau dia akan breakout karena level tertinggi sebelumnya juga ada di sekitar angka 920. So nanti kalau sudah lewat 920 ingatkan saya untuk kita bahas ulang MAPI ya. Ramayana. Ramayana juga kenaikannya sudah mulai kenceng nih dari sejak awal Maret ya, mungkin karena mobilitas kita sudah mulai meningkat. So, Ramayana untuk jangka pendek memang resistennya di sekitar angka bulat 800 up to 815. Kemudian dia punya support di sekitar harga 735, 740. Set your trailing stop aja, tapi kalau mau masuk mendingan nawar di sekitar 730 740 itu ya. Dan hati-hati resistennya mungkin sudah agak dekat sekitar 800 sampai 8 berapa nih tadi 815. Tapi itu untuk jangka pendek ya. Tidak tertutup kemungkinan untuk Ramayana masih bisa terus lari ya. Oke. Ada pertanyaan DMMX. Oke, sebentar Bapak. Saya lagi tanggung. Ada di saham ACES dulu karena pastinya kita ACES nih punya banyak pernak-pernik menarik ya kalau menjelang bulan Ramadan. ACES ditunggu breakoutnya ya, yang mantep dong. Kemarin udah sampai tertingginya di 1060, tutupannya malah balik lagi 1020. Kemarin juga masih closing 1025, ini pas banget dengan resisten MA20. So, ACES, I hope hari ini kamu bisa ditutup di atas 10.30 ke atas. Nah, baru kelihatan jelas kalau kamu udah naik ke atas MA20, maka kamu akan lebih punya potensi menuju 1100 sampai 1150, 1200, and then bagusnya sih 1300 karena itu adalah upper channelnya ya. Jadi ACES masih belum terlambat untuk beli sekarang, tapi average up bertahap ya. Because dia masih relatively dekat support angka bulat 1000. ACES masih boleh masuk sekarang. Nah, ASA, oke, menjawab pertanyaan Steven Atep yang kayaknya bakal belanja online banyak nih. ASA ditunggu breakoutnya bro, di atas angka 2650. Nah, kemudian ya, itu kamu baru boleh masuk karena ini MA50 dan ini udah ngalangin 3-5 hari nih ya. 3-5 hari udah 6 hari, 6 hari sudah menghalangin kenaikan ASA. Jadi kalau begitu ASA bisa tembus MA50 maka itu clue yang cocok banget untuk kita langsung hajar ya. Tapi average up-nya dicicil di atas 2770 atau 2800 karena ASA-nya bisa jalan ke 3000, of course 3200 dan 3300. Mudah-mudahan bisa jadi impian untuk target jangka pendek ya. Good news-nya pada ASA walaupun masih struggling menembus MA50 ini, tapi di MA10 dan 20-nya sudah golden cross. Jadi mudah-mudahan ini udah nyiapin platform untuk uptrend jangka pendek. Cuma sabar aja untuk beli banyakan, nunggu dia breakout dulu ya. Oke. Apa tadi? DMMX ya, pertanyaan terakhir. Oke. DMMX menarik juga ya. Kemarin sudah ini dia lagi posisi bottoming di bawah ya. Relatively sideways, tapi RSI-nya setia naik. Jadi positive divergence ya. Tinggal nunggu breakout-nya di harga 1700. 1710 deh. Jadi saya ulang, DMMX jika tembus 1710 maka ini saatnya untuk HK dan average up-nya di atas 1765. Target jangka pendek mudah-mudahan bisa sampai ke 2000 atau 2030 ya. Oke.
Saya rasa sampai di sini dulu kita punya kelas ATA TGIF. Thank you untuk kebersamaannya. Semoga berguna buat kalian menghadapi hari ini. Dan sekali lagi selamat menjalankan puasa yang dimulai esok hari buat rekan-rekan Muslim sekalian. Dan jangan lupa kalau mau mudik itu berarti harus tambah biaya bensin banyak kan, karena Pertamax baru naik jadi 12.500 liternya. Oke? Sehat selalu teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke? Terima kasih untuk perhatiannya. Happy trading. Semoga cuan selalu.